Good evening ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway guys, kita akan memberikan update seputaran Bitcoin dan juga saya akan memberikan sedikit penjelasan supaya tidak rancu tentang mindset daripada whales atau big fund yang tadi saya sempat mention di video sebelumnya. Lalu untuk teman-teman, selain saya akan quick update Bitcoin, saya juga akan mengupdate salah satu koin yang cukup banyak di request oleh teman-teman semua ya. Dan tokennya apa? Ya kita akan coba cek dulu. Nah, bahas XRP dong bro Kevin, soalnya sudah ada update sidangnya ya dan blablabla. Oke, I give it like ya. Masih kesulitan jam tidur? Bener ya, karena balik lagi mantongin market ya. Baru kali ini nungguin lonceng biar tahu kok Kevin update dan lain sebagainya. Oke, thank you so much bro for your support ya. Thank you so much for your support. Oke. Dan XRP. Oke, so next kita akan update tentang seputaran XRP. Jadi saya akan kasih tahu ke teman-teman potensial pergerakan daripada si XRP itu ke arah mana ya. Lebih tepatnya sampai mana targetnya. Dan before itu kita akan bahas dulu tentang si Bitcoin. So, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan Bitcoinnya ya, biar tidak menyita waktu terlalu lama. Pertama guys ya, sebenarnya ini menjawabi dari salah satu pernyataan tadi salah satu viewers ya. Kebetulan ada yang ngomong kayak gini, wih enak banget ya di crypto, whale yang naikin harga retail yang profit taking ya. Whale yang naikin harga, retail yang take profit taking. Maksudnya gitu, dia nggak pakai koma, oke? Baik banget whale-nya ngasih duit ke retail, oke? Terus saya bilang, iya until whale pump lagi nanti, tapi retail udah nggak ada barang. Oke, that could be the purpose ya. Whale mau beli kalau nggak dari retail ya dari mana lagi, oke? Nanti pas udah pada FOMO retailnya, mereka cari barangnya kemana? Ya pasti ke whale. Sementara whale udah pegang barang dari pada saat harganya masih murah ya. Dan kita belum bahas retail yang pada jual barang setelah beli di 47.000 dan 48.000 loh ya, alias jual rugi. Karena seperti yang saya tadi lihat kalau nggak salah ada yang komen ya, sampai dia bilang katanya kena liquid gara-gara ketiduran. Oke, so ini akan kita bahas sedikit guys ya. Jadi saya akan meluruskan konsep yang saya maksud dengan whales atau big fund. Oke, so first saya akan hilangkan dulu beberapa chart ini ya, atau garis chart ini. Nah, sebelumnya kita cuma membahas tentang hal ini ya. Pertama, kita ngelihat di sini ada breakout terhadap si rising wedge pattern, which means bagi sebagian orang akan menyatakan bahwa ini pasti arahnya adalah dump gitu ya. Atau karena sudah break ke arah bawah ya otomatis rising wedge pattern, apalagi kalau bukan bearish rising wedge pattern. Jadi ya memang faktanya itu bisa terjadi. Cuman saya juga tidak menghilangkan bahwa ada potensi big fund. Tadi saya bilang loh ya, bahwa ada potensi big fund itu bisa aja, atau institusi atau big money atau big guys atau big boys itu entry lagi dari kisaran harga di kisaran ini ya. Pertama, kenapa saya kasih di area tersebut? Karena seperti yang kita lihat, big fund itu kalau beli nggak mungkin dong. Misalkan contoh, dia punya 10 juta US ya. Dia punya 10 juta US dollar ya. Pertanyaannya, bisa nggak dia eksekusi langsung 10 juta US ini untuk dijadikan sebuah Bitcoin ya. Jadi dia langsung mau beli banyak-banyaknya langsung gitu. Ya nggak bisa dong. Market pasti langsung otomatis seperti ini ya kan. Dan ya secara barang ya kan pertanyaannya, retail itu mungkin nggak sih jual barang mereka? Kalau misalkan mereka ngelihat kondisi kayak gitu, udah pasti enggak kan? Karena kan, wow, suddenly marketnya going up, ya kan? Ya, mereka pasti nggak akan jual gitu. Mereka pasti akan hold, karena merasa bahwa, wah, market itu bisa menguat lagi loh ya. Dan itulah yang dilakukan oleh si whales. Jadi, ya prosesnya dicicil guys ya. Dia melakukan average, sampai terakhir, asumsi saya, average-nya si big fund yang terakhir itu berada di kisaran area ini. Alright, jadi saya asumsikan bahwa di situ kita berpotensi melihat ada reaction. Pertanyaannya, big fund apakah akan mengakumulasi lagi atau mengaverage up lagi sehingga market bisa going up sekali lagi, atau di sini justru dia hanya mempertahankan area saja gitu loh ya. Nah, sementara nih dari perspektif retail yang saya tangkap adalah ketika setiap ya kita kebentuk double top ya otomatis retail ada yang taking profit ya. Pertanyaannya, ada nggak retail yang beli di sini? Pasti ada dong. Ada kan retail yang beli di sini? Pasti ada dong. Dan kesangkut sehingga kena TP, kena SL atau kena cut loss dan lain sebagainya. Bahkan udah ada yang kena liquid ya dengan kondisi pergerakan yang nggak terlalu signifikan ini gitu. Gimana kalau kabarnya balik lagi seperti crash di bulan Mei guys ya, yang dropnya tuh udah kayak ampun-ampunan. Itu udah
guys. I think ya itulah ya penjelasan saya gitu. Jadi kalau misalkan big fund yang ngedump ini udah otomatis dropnya itu udah nggak karuan guys, udah pasti bakal drop langsung kenceng gitu ya. Tapi kan so far enggak. Plus kita ngelihat ada beberapa indikasi seperti ini, misalkan contoh ya, membentuk higher low tapi dari RSI-nya itu membentuk lower low, which means ini artinya hidden bullish divergence. Dan kalau hidden bullish divergence ya balik lagi judulnya udah hidden bullish divergence, bullish ya, berarti kecenderungannya adalah hidden bullish divergence. Oke, ya, kurang lebih kayak gitu guys ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian tinggal search hidden bullish divergence tuh gambarnya seperti apa ya. RSI-nya turun tapi marketnya menguat. Alright, so simple kayak gitu. Nah sekarang kondisinya pada dasarnya kita itu sedang berada di dalam satu kondisi ya, satu market yang kita lihat itu dengan beberapa chart pattern. Pertama, di sini kita ngelihat ada trend line terbentuk di kisaran area ini, oke. So memang kita ketahan di kisaran area tersebut sudah 4 kali dan semakin sering dites biasanya akan semakin lemah ya. Konsepnya sama seperti bola, semakin sering dibanting ya makin lama dia makin lemah gitu ya, sampai nanti akhirnya dia jeblok, oke. Nah, cuman kita nggak mengharapkan demikian. Yang kita harapkan itu sebisa mungkin adalah ngelihat dia mengalami rebound. That's why kita ngelihat kalau dari time frame 1 jam justru ini malah menunjukkan ke kita ada potensi bullish falling wedge pattern, oke. Dengan catatan dia harus close di atas area ini baru bisa mengkonfirmasi pergerakan kita. Dan even close di atas area itu, kalau kita nggak ngelihat pergerakan signifikan yang dibantu oleh si big fund, itu masih ada potensi market itu hanya membentuk seperti ini dan akhirnya berujung ke head and shoulders, which means itu juga berbahaya bagi pergerakan Bitcoin. Dan otomatis overall arahnya secara time frame daily adalah koreksi, oke. So tetap be careful teman-teman, jangan overconfidence ngelihat kondisi sekarang, jangan terlalu FOMO ya, jangan terlalu buru-buru untuk masuk ke market lagi, stay safe dan bersabar, oke. So tadi ada yang nanya kalau nggak salah ya, saya lupa. Intinya ada yang nanya tentang Fibonacci. Kenapa saya pakai Fibonacci itu yang 21, 34 dan juga 55 ya. Saya lupa tadi di bagian sebelah mana ya. Harusnya sih di sini ya yang belum saya response. Oke, sebentar saya naikin dulu ke atas ya untuk make sure. Ya, pokoknya ada lah ya guys ya. Tadi ada yang nanya tentang seputaran kenapa saya pakai Fibonacci-nya itu di 21, 34, dan juga 55. Nah, ini akan saya kasih penjelasannya guys ya. Jadi, buat yang nanya lagi nanti, ya mudah-mudahan udah nonton video ini, jadi nggak bertanya kembali ya gitu ya. Wah, banyak nih ini chattingannya, tapi anyway banyak banget chat yang suportif. Saya ucapkan terima kasih banyak atas semangat yang diberikan ke saya ya. Nah, Fibonacci sequence jadi di 21, 34 dan 55. That's it. Itu reasonnya saya kenapa menggunakan Fibonacci exponential moving average yang 21, 34 dan 55. Oke? Because itu berdasarkan Fibonacci sequence. That's all. Alright. Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan XRP ya. Sorry banget, ini takes time banget ya, sampai sekitar 8 menit nih kita cuma ngebahas si Bitcoin dan juga beberapa komentar. So, saya promise akan mempercepat proses pembahasan si XRP-nya. Oke? First, jelas banget di sini wave 3 ya. Kita sekarang menyelesaikan wave 4-nya kita, oke, which means di kisaran ini terdiri dari ABC correction dan sekarang statusnya XRP ini sedang mengalami impulsive wave atau penguatan, dan di sini saya asumsikan bahwa kita itu masih baru masuk ke wave ketiganya kita ya. Which means di sini adalah wave 1, wave 2, oke, wave impulsif, korektif, and then impulsif. Kalau misalkan ini kita ketahan di kisaran area ini, berarti ini bisa jadi korektifnya kita ya, which means ini adalah wave 4 dan kita masih ada satu wave lagi untuk menyelesaikan wave 5 kita ya. Sehingga overall pergerakan ini sama kayak Bitcoin ya. Kita balik lagi ke wave 1 sebelum nanti kita ngelihat ada corrective wave, ABC correction, baru kita lanjut lagi ke potential next movementnya kita. Nah, pertanyaannya sejauh mana ya? Nah, ini sebenarnya simple banget. Saya hanya menggunakan Fibonacci retracement aja. Kita tarik dari sini ya, dari swing high ke swing low terakhir, dan kita bisa dapetin beberapa potential level, such as salah satunya di 61,8% yang nahan pergerakan XRP saat ini, yaitu Fibonacci 61,8%. Oke, dan untuk area support kita di kisaran Fibonacci 50%. Dan kalau misalkan kita successfully nge-take out area ini ya,
kita take out, maka next target kita adalah di kisaran $4,5 untuk next rally-nya si XRP. Apakah mungkin mencapai area tersebut? Saya rasa tentu saja mungkin. Alright guys, karena kita ngelihat tidak ada yang tidak mungkin ya. Total beberapa token udah mengalami penguatan signifikan seperti Solana yang nggak peduli tentang Bitcoin hari ini turun atau tidak. Kemudian ada Luna yang juga mengalami penguatan signifikan, dan tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa juga ngelihat either itu si Cardano atau XRP melewati all time high yang terakhir. Oke. Dan untuk si XRP, kalau kita lihat dari time frame kecil atau time frame 4 jam, sebenarnya ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, dia sama konsepnya, bukan konsepnya sih, secara indikasi atau indikator kita bisa lihat dia juga sama membentuk yang namanya si hidden bullish divergence ya. Terserah teman-teman mau tarik dari sini, mau tarik dari sini, mau tarik dari sini, semuanya hidden bullish divergence ya. Untuk area ini, bayangin ya, short atau sell yang terjadi pada XRP saat ini diconsider sebagai potential oversold untuk time frame 4 jam. Oke, memang sih untuk 4 jam. Kalau untuk daily ya kita ngelihat harusnya belum ya. Maksudnya untuk daily sendiri harusnya malah masih overbought gitu ya. Cuman kalau lihat dari time frame 4 jamnya, kalian bayangkan ya, turun cuman segini ya. Ya sebenarnya ini turunnya juga sampai area Fibonacci retracement 61,8%, which means golden ratio-nya, dan udah dianggap oversold guys. Oke, so I think ini something banget buat pergerakan XRP gitu loh. Dianggap oversold loh, bayangin. Ini kisaran area ini pas exponential moving average 55 dianggap oversold. Oke, setelah dianggap oversold, nah berarti karena kebentuk hidden bullish divergence, balik lagi potential movementnya apa? Ya bullish guys, alright. So, ya itu untuk RSI-nya, sederhananya seperti itu. Nah, sekarang kita ngelihat cuman ada problem karena kita di 4 jam tampaknya agak ketahan si area Fibonacci 38,2% ya. Kita ngelihat di sini ada decline atau rejection. Pertanyaannya nih, apakah kita mampu back close di atas exponential moving average 21 untuk mengkonfirmasi penguatannya XRP? Oke. Karena secara indikator, iya kita sudah menunjukkan hal tersebut dan itu merupakan hal yang positif bagi pergerakan si relative strength index. Sementara untuk MACD-nya kita ngelihat di sini sudah mulai proses mau ke arah bull cross ya. Histografnya juga sudah mulai tanda-tanda pelemahan dan sudah mulai masuk ke zona 0%, which means kita akan balik ke positif soon kalau misalkan dia successfully close di atas area ini. Menurut saya seperti itu guys ya. Jadi kita masih perlu perhatikan, masih perlu mendapatkan beberapa konfirmasi lagi. Dan untuk next targetnya berarti kalau dari pullback yang terakhir ini ya, kita bisa ukur. Dan pertama guys, kita harus take out level 61,8%, which means di kisaran area ini. Dan after itu, oke, ini saya tempelin biar nggak keganggu ya teman-teman ya. Nah, dan after itu next target kita adalah di kisaran $1,57 atau Fibonacci 161,8%. Kalau misalkan kita successfully ngebreak di swing high yang terakhir ini, alright? So, itu aja paling sederhana banget ya penjelasan saya seputaran si XRP. Saya juga nggak mau panjang-panjang karena udah mau istirahat guys. I think saya kurang enak ya, sedikit kurang enak badan, jadi ya saya pengen istirahat lebih awal hari ini. So thank you so much for watching this video. Hopefully apa yang saya bagikan bisa membantu buat teman-teman. Semoga teman-teman sukses semua tradingnya, dan God bless everyone. Have a pleasant night and I'll see you guys again soon or tomorrow. Cheers, thank you.